Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kasus perilaku konsumen terhadap masker mugwort. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Desi Triwahyuni, yang kedua Hilwa Syafira Barkah, yang ketiga Putri Alfiana Dewi, yang keempat Syifa Aulia Dewi, yang kelima Titin Rosmawati, yang keenam Widi Kusni, dan yang terakhir saya sendiri Wula Nur Ihsan. Saya Hilwa Syafira Barkah akan menjelaskan manfaat masker mugwort. Masker mugwort merupakan masker wajah yang menggunakan 100% bahan alami. Berbeda dengan masker biasa, masker organik ini tidak menggunakan tambahan bahan kimia. Bahannya berasal dari alam sehingga lebih aman dan tidak menjadi racun pada tubuh. Masker mugwort ini merupakan masker yang terbuat dari tanaman mugwort yang sedang tren belakangan ini. Manfaat masker mugwort diantaranya adalah menenangkan iritasi dan peradangan, membersihkan pori-pori yang tersumbat tanpa membuat kulit kering, melembabkan serta mencerahkan kulit yang lelah, merevitalisasi kulit dari kerusakan dengan tambahan antioksidan, mengatasi kulit kasar dengan mengelupaskan sel-sel kulit mati secara lembut, dan menjaga pori-pori tetap bersih agar warna kulit lebih cerah dan merata. Saya Titin Rosmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manfaat masker mugwort. Masker organik ini juga bisa disebut sebagai from utility karena telah merubah bentuk bahan maskernya dari bentuk semula menjadi barang yang nilai gunanya lebih tinggi. Dan contohnya saja pada masker mugwort ini, yang menggunakan bahan dasar tanaman mugwort yang sebelumnya hanya berbentuk seperti daun. Tetapi setelah diteliti dan diolah, ternyata tanaman ini memiliki banyak manfaat, yang salah satunya yaitu sangat bagus bagi kesehatan, terutama kesehatan wajah. Maka pada akhirnya, tanaman mugwort diolah menjadi masker sehingga menjadi tren belakangan ini. Tentu saja, setelah diolah menjadi masker organik, dapat menjadikannya memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Wula Nur Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang total utility dan marginal utility. Apa itu utility? Utility merupakan suatu nilai kepuasan dari konsumen terhadap produk itu sendiri. Jadi, jika nilai kepuasannya bertambah, maka konsumen pun akan merasa lebih puas dengan produk kita. Sebaliknya, jika nilai kepuasannya berkurang, maka konsumen pun tidak akan merasa puas dengan produk kita. Lalu, apa itu marginal utility? Semakin banyak produk yang dipakai oleh konsumen, maka akan semakin berkurang nilai kepuasan dari produk tersebut. Nama saya Widi Kusnia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai utility dan marginal penjualan masker pada bulan Maret 2021. Total dari penjualan minggu pertama mendapatkan 75 pieces. Untuk total utility-nya adalah 6 dan untuk marginal utility-nya yaitu 6. Selanjutnya untuk penjualan minggu kedua mendapatkan 85 pieces dan untuk total utility-nya adalah 8 dan untuk marginalnya yaitu 2. Kenapa 2? Karena selisih total utility 6 ke 8 yaitu 2. Selanjutnya penjualan minggu ketiga mendapatkan 110 pieces, untuk utility-nya yaitu 8 dan untuk marginal utility-nya yaitu 1. Kenapa 1? Di sini selisih dari total utility 8 ke 8 yaitu 1. Selanjutnya penjualan minggu keempat mendapatkan 125 pieces. Maka untuk total utility-nya yaitu 7 dan marginal utility-nya -1. Kenapa di sini -1? Karena nilai maksimumnya yaitu 8. Maka untuk marginal atau kepuasannya sehingga menjadi turun. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya Desi Triwahyuni akan menjelaskan kurva indiferensi. Untuk garis vertikal atau sumbu Y merupakan kuantitas dari masker mugwort, sedangkan garis horizontal atau sumbu X itu kuantitas dari face mist saffron. Berikut kurva indiferensinya.
Untuk titik yang pertama, masker mugwort yang dihasilkan sebanyak 125 pieces, sedangkan face mist saffronnya menghasilkan 40 pieces. Untuk titik yang kedua, menghasilkan 110 pieces untuk masker mugwort dan 42 untuk face mist saffron. Yang titik yang ketiga, masker mugwort menghasilkan 85 pieces dan face mist saffron menghasilkan 50 pieces. Untuk titik yang keempat atau yang terakhir, masker mugwort menghasilkan 75 pieces dan face mist saffron menghasilkan 70 pieces. Kemudian dari titik pertama sampai ke titik keempat mengalami perubahan. Untuk maskernya mengalami penurunan karena lebih sedikit dikonsumsi, sedangkan untuk face mist mengalami peningkatan karena lebih banyak dikonsumsi. Saya Syifa Aulia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan pada tingkat harga tertentu. Saya ambil contoh di sini yaitu masker organik dengan face mist. Diketahui harga masker organik atau PX 20, harga face mist atau PY 50 dan memiliki budget 10.000. Maka kita asumsikan jika budget seluruhnya dipakai untuk membeli face mist, maka kita akan mendapatkan face mist sebanyak 200 karena budget 10.000 dibagi harga face mist 50. Karena seluruh budget sudah digunakan untuk membeli face mist, maka kita tidak dapat membeli masker organik. Atau sebaliknya, jika seluruh budget dipakai untuk membeli masker organik, maka kita akan mendapatkan masker organik sebanyak 500 karena budget 10.000 dibagi harga masker organik 20. Dan kita tidak dapat membeli face mist karena seluruh budget sudah dipakai untuk membeli masker organik tadi. Maka akan membentuk kurva seperti ini. Selanjutnya itu bagaimana jika menghitung menggunakan rumus? Rumusnya itu budget line dari Y sama dengan M per PY min PX per PY dikali X sama dengan 10.000 per 50 min 20 per 100 dikali X sama dengan 200 min 0,4 X. Maka persamaannya ialah Y sama dengan 200 min 0,4X. Selanjutnya yaitu bagaimana jika terdapat perubahan pada harga. Misalnya perubahan harga pada masker organik yang tadinya 20 menjadi 50. Maka langsung hitung saja menggunakan rumus yang sama. Budget line dari Y sama dengan M per PY min PX per PY dikali X sama dengan 10.000 per 50 min 50 per 50 dikali X sama dengan 200 min X. Maka persamaannya ialah Y sama dengan 200 min X. Karena terjadi perubahan pada harga, maka terjadi juga pergerakan pada kurva, seperti kurva yang tertera. Saya Putri Alfiana Dewi akan menjelaskan bagaimana jika terjadi perubahan budget. Di sini kita lihat M dari 10.000 menjadi 12.000. Untuk harga tetap sama seperti di awal, PX 20 dan PY 50. Jadi 12.000 dibagi 20 dan 12.000 dibagi 50. 12.000 dibagi 20 sama dengan 600 dan 12.000 dibagi 50 sama dengan 240. Jadi garisnya akan seperti digambar dan kurvanya akan bergeser ke kanan atas. Dengan garis pertama Y sama dengan 200 min 0,4X ke Y sama dengan 240 min 0,4X. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.